Pokoknya apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Ayo masuk, aduh! Ketika Arina ingin dibawa pergi oleh para penculik, Arina mencoba untuk melawan mereka dan berusaha untuk kabur. Mereka terus mengejar Arina dan tidak akan melepaskannya sesuai dengan perintah bapak-bapak berkepala botak, yaitu bos mereka. Di saat yang tepat, Viko datang untuk menyelamatkan Arina. Viko langsung menghajar mereka dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Arina memeluk Viko dengan erat dan menangis. Arina sangat takut karena hampir saja nyawanya dihabisi oleh para anak buah pemilik Black Horse Farmland. Viko terkejut mendapatkan pelukan erat dari Arina. Dia berusaha untuk diam saja, tetapi entah kenapa tangannya begitu refleks untuk membalas pelukan dari Arina. Naluri Viko berkata bahwa saat ini Arina sedang sangat membutuhkan perlindungan darinya. Hati nurani Viko tidak bisa membiarkan Arina berada dalam bahaya. Viko harus bisa melindungi Arina karena ternyata mereka memiliki nasib yang sama. Mereka sama-sama kehilangan ibu yang meninggal dunia dan masih menyisakan banyak pertanyaan hingga saat ini tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ibu mereka. Jadi semua ini tetap tentang Arina. Reno dan Hana berhasil lolos dari dalam gudang arsip yang sengaja dibakar oleh anak buah Pak Baskara. Hana mengobati tangan Reno yang terluka. Kenapa sih kamu selalu nekat kayak gitu kalau ada urusannya sama Arina? Di sela-sela pembicaraan mereka, Hana bertanya kenapa Reno juga ingin tahu tentang Black Horse Farmland. Reno menceritakan tentang Arina yang selalu dimimpikan tentang seorang laki-laki misterius yang mengenakan gelang berbandul kepala kuda. Karena bukti ini ada urusannya sama Arina. Dan ternyata bandul kepala kuda itu sangat mirip dengan simbol Black Horse Farmland. Hana mulai kesal karena ternyata Reno begitu berkorban demi Arina, padahal Arina saat ini lebih memilih Viko daripada dirinya. Terus kamu harus mempertaruhkan nyawa kamu gitu? Reno bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi Arina. Reno mengatakan bahwa dia memang sudah tergila-gila pada Arina. Reno akan melakukan apapun demi Arina dan Reno yakin saat ini Arina masih mencintai dirinya. Aku harus memastikan ini bareng sama Arina. Arina mempertahankan rumah tangganya dengan Viko hanya karena Arina ingin menyelidiki tentang kematian ibunya yang kemungkinan besar ada hubungannya dengan kematian Bu Farida. Dia udah jelas-jelas pilih Viko, tapi kamu rela mati buat dia. Hana benar-benar kecewa. Padahal diam-diam Hana sudah mulai menyukai Reno. Hana berharap Reno akan bisa melupakan Arina dan mulai menerima kehadirannya. Tetapi kenyataannya hingga saat ini Reno masih begitu mengharapkan cinta Arina. Aku memang tergila-gila. Setelah Arina mendapatkan pesan gambar dari Reno tentang Black Horse Farmland, Arina pun pergi ke sana untuk kembali menyelidiki tentang laki-laki pembunuh ibunya yang memiliki gelang berbandul kepala kuda. Tetapi sayangnya anak buah pemilik peternakan kuda itu memergoki kedatangan Arina. Singkirkan dia. Maksudnya bos? Mereka pun menangkap Arina dan melaporkan kedatangan Arina pada bapak-bapak berkepala botak pemilik peternakan. Buang dia di suatu tempat. Dia sangat marah karena akhir-akhir ini sering datang orang asing ke peternakan kuda miliknya. Si bapak botak tidak ingin siapapun mulai bertanya-tanya tentang peternakan kuda yang kini telah dia kuasai. Sebelum orang datang ke sini, mulai bertanya-tanya. Si bapak botak pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Arina dan membuangnya ke suatu tempat. Sedangkan Arina yang sedang dikurung dalam sebuah gudang merasa begitu ketakutan. Diam-diam Arina menelpon Viko dan memberitahunya bahwa dia sedang disekap di salah satu gudang di Black Horse Farmland. Aku udah di Black Horse Farmland. Pokoknya apapun yang terjadi, Viko menjadi panik dan sangat khawatir. Dia tidak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk pada Arina. jangan buka pintu. Viko pun berpesan agar Arina tidak pergi kemana-mana dan tidak membukakan pintu jika ada seseorang mengetuknya. Dia akan segera datang untuk menyelamatkan Arina. Pak Baskara sangat marah setelah mengetahui bahwa ternyata Arina banyak mengetahui tentang Reni. Padahal selama ini dia sudah berusaha untuk menutupi semua rahasia tentang perbuatan jahatnya pada Bu Farida dan juga Bu Reni. Selama ini tahu soal Reni. Pak Baskara semakin geram setelah tahu apa tujuan Hana yang sebenarnya kembali ke Indonesia. Ternyata Hana bukan hanya sekedar ingin bekerja di perusahaan milik keluarga Bu Farida. Hana kembali ke Indonesia untuk menyelidiki tentang kematian Bu Farida dan juga Pak Edi, papanya Hana. Buka tolong pintunya!
Pak Baskara semakin ketar-ketir pada nasibnya yang sudah berada di ujung tanduk. Apalagi kini pria berkepala botak dari masa lalunya kembali muncul dan mulai mengancam jiwanya.